Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di Podskamling, Podcast Kamis Keliling. Sobat UNES semuanya, kali ini di Podskamling kita akan membahas satu prodi yang menarik untuk Sobat UNES semuanya nih. Karena kebetulan ini kan sedang masa penerimaan mahasiswa baru. Nah, mungkin bisa jadi salah satu referensi untuk Sobat UNES semuanya masuk ke prodi ini. Nah, prodi apa itu? Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini bersama saya Afidah Hadid. Saya tidak sendirian nih, saya ditemani oleh salah satu dosen di Pendidikan Teknik Otomotif. Pak Andri, halo, boleh disapa dulu Sobat UNES-nya? Halo Sobat UNES, ya. Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan, salah satu dosen di Prodi PTO atau Pendidikan Teknik Otomotif ya. Ya, salah satu prodi yang memiliki keketatan tinggi juga ya Pak ya. Benar Pak. Oke, tapi nanti kita bahas lagi ya tips triknya biar bisa keterima di prodi ini juga. Ya. Baik, Pak Andri lagi sibuk apa nih belakangan? Ini kita lagi biasa mengajar praktik maupun teori karena kita sudah masuk ya Mbak ya. Untuk teori sendiri kita laksanakan secara hibrid dan untuk yang praktik kita sudah laksanakan bisa. Sudah luring. Oke, sudah mulai ada praktik di bengkel ya Pak ya. Aktivitasnya. Pak, diceritakan dulu nih sebelum kita masuk ke topik yang mendalam, boleh diceritakan dulu ke Sobat UNES semuanya, prodi ini tuh prodi apa sih sebenarnya? Iya. Pendidikan Teknik Otomotif ya, atau teman-teman bisa dengar dengan kata PTO. PTO ya? Disingkat dengan PTO, merupakan salah satu prodi di bawah Fakultas Teknik, ya, di bawah jurusan Teknik Mesin, yang mana kita mencetak calon guru SMK, atau guru vokasi ya. Nah, tentunya di bidang teknik otomotif. Oke, kalau misalnya kita boleh tahu nih Pak, materi atau kurikulum apa aja sih yang nanti akan Sobat UNES terima ketika Sobat UNES semua masuk ke Prodi Pendidikan Teknik Otomotif? Di PTO kita menerapkan kurikulum UNES 2020 MBKM. Ya, yang mana dalam kurikulum tersebut kita mengakomodasi dari mata kuliah pendidikan dan mata kuliah keteknikan otomotif ya, seperti mesin hybrid, kemudian ada lagi uji performa ya, praktik sepeda motor, praktik motor bensin dan diesel dan yang lain sebagainya tentunya. Banyak dengan ya, Pak, ya? Keilmuan tentang teknik otomotif. Nah Pak, ini tadi tuh sekilas saya sempat mendengar nih ada uji performa sepeda motor nih. Nah ini kebetulan juga kan Indonesia selesai menyelenggarakan kegiatan MotoGP di Mandalika. Nah ini memungkinkan nggak atau mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di PTO ini bisa terlibat dalam sebuah kompetisi semacam itu? Iya, di PTO kita melalui kurikulum UNES 2020 MBKM ya, kita mengakomodasi semua dari mata kuliah pendidikan maupun keteknikan ya, seperti praktik sepeda motor, kemudian uji emisi performa yang mana menjadi bekal mahasiswa nanti ketika lulus ya, mereka bisa bekerja di industri, di training center maupun di apa ya Mbak ya, seperti mungkin organisasi otomotif ya, bisa jadi ya, bisa juga di situ. Oke, berarti tidak melulu menjadikan kadang identik ya kalau namanya pendidikan itu nanti goalsnya kita menjadi seorang guru. Nah, berarti belum tentu gitu ya Pak ya? Melalui visi misi Prodi UNES sendiri ya, kita selain mencetak calon guru, kita juga mencetak seorang trainer di industri dan juga seorang technopreneur Mbak. Oke. Technopreneur itu seperti apa sih Pak? Nah, technopreneur itu implementasi dari entrepreneur yang memanfaatkan teknologi. Oke. Pengusaha teknologi gitu ya. Baik, kebetulan nih ngomong-ngomong masalah perkuliahan tadi sempat disebutkan banyak ya Pak, nanti tentunya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh fakultas sendiri itu Pak mungkin bisa disampaikan untuk Sobat UNES semuanya. Kita punya banyak lab ya Mbak yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, seperti lab uji performa untuk menguji torsi daya, kemudian ada lab workshop otomotif
yang biasa kami gunakan untuk praktik sepeda motor dan motor bensin. Bongkar pasang gitu ya Pak ya? Seperti bongkar Kalau pasang. sepeda motornya ada, disediakan juga gitu? Ada. Oh khusus itu ya? Dari yang jadul ya, sampai yang modern pakai teknologi terbaru kita ada semua. Oh gitu. Kemudian Pak? Nah lalu kita juga punya lab gambar ya. Ada gambar desain. juga? Iya. Ada mata kuliah desain otomotif. Gitu. Nanti ranahnya kemana kalau desain otomotif itu? Kita lebih ke desain visual, kemudian desain body, kemudian kita analisa materialnya seperti itu. Oke, misalnya untuk motor balap nih harusnya didesain seperti ini. Mungkin beda sama motor yang digunakan Untuk daily gitu ya Pak. Tentunya saya berbeda. Kemudian nih Pak, fasilitasnya tadi udah disebutkan lengkap banget nih. Untuk tenaga pengajar, SDM yang akan mengampu sobat-sobat UNES semuanya nih. Di PTO ada 15 dosen home base prodi ya. Di PTO kualifikasi dosen sangat memenuhi syarat ya dengan baik. Kualifikasi profesor, doktor dan magister ya. Lalu selain itu SDM di PTO juga beberapa merupakan praktisi industri ya. Praktisi industri. Jadi, itu semacam konsultan gitu ya? Atau gimana? Ya, bisa konsultan di industri dan sebelumnya pernah kerja di industri, kemudian menjadi dosen di PTO. sini. Oke. Ada lagi mungkin Pak? Nah, kita juga dibantu beberapa teknisi di lab ya. Di masing-masing lab kita punya teknisi yang membantu dosen maupun mahasiswa saat melaksanakan praktik. Oke. Nah, selain itu, mahasiswa yang ingin menguji ya, misalnya melakukan pengujian skripsi atau dari luar ingin uji, misalkan uji performa di tempat kita bisa. Oke, berarti fasilitas yang tersedia di sini juga boleh dimanfaatkan oleh pihak luar ya. Oke Pak, ini kemudian terkait masalah pengajar nih. Satu dosen itu mengampu berapa mahasiswa Pak? Di PTO kita rasionya 1:26. Oke, masih Yaitu cukup ya Pak? Kategori baik. Ya. Kemudian apakah melulu harus cowok nih yang kuliah di PTO nih Pak? Enggak ya? Kita setiap angkatan pasti ada ceweknya. Pasti ada ceweknya. Pasti ada ceweknya. Dan pasti bisa menyesuaikan diri ya Pak tentunya ya Pak? Iya. Nah, di situ kita sama-sama belajar ya dari mahasiswa. Ada yang datang dari SMA maupun SMK. Oh, tidak harus SMK ya? Iya. Oke, dari SMA bisa. Dari nol tetap akan diajarkan dengan mata kuliah yang sama benar ya? Sekali. Baik, ini ngomong-ngomong mahasiswa nih Pak, yang dari SMA, dari SMK. Ada nggak Pak kualifikasi khusus nih untuk sobat-sobat UNES semuanya biar bisa masuk ke prodi pendidikan teknik otomotif? Apa saja yang perlu mereka siapkan? Teman-teman yang mungkin dari ini ya, sobat UNES yang mungkin masih di SMA atau SMK kelas 3 bisa mengikuti dari seleksi ya, SNMPTN maupun seleksi nasional. Nah, dan nanti juga ada seleksi mandiri dari UNES. Oke, apakah ada semacam misal mereka, saya bisa loh Pak bongkar motor tapi belum bisa masang gitu, ada poin tambahan gitu nggak sih? Tidak ada, secara khusus tidak ada. Yang jelas calon mahasiswa mau menjelaskan prosedur ya sesuai dengan persyaratan yang dilaksanakan oleh UNES sendiri. Oke, baik. Kemudian nih Pak, peluang masuknya nih di prodi pendidikan teknik otomotif nih seperti apa coba Pak? Di PTO kita mengakomodasi 90 mahasiswa per angkatan ya. Jadi lewat jalurnya? Semua jalur kita ada 2 rombel yang mana 90 mahasiswa itu nanti akan dipecah menjadi 2 rombongan belajar. Nah, untuk peluang ya sobat UNES di PTO ini cukup tinggi ya, 1:8 untuk peluangnya. Berarti satu sobat UNES bersaing dengan 8 teman yang lain ya. Oke. Nah ini Pak, ini kita mau bahas yang pasti ditunggu sobat UNES semuanya nih. Nantinya ketika, tadi kan sudah sempat disebutkan di awal tadi, pendidikan teknik otomotif itu rata-rata jadi guru, tapi kan belum tentu. Ini pasti sobat UNES semuanya pengen tahu nih, selain jadi guru, yang
arah nanti ketika mereka kuliah di sini itu nanti bisa bekerja di mana saja begitu. Iya, selain jadi guru di SMK ya, guru vokasional atau guru vokasi di SMK, lulusan PTO berkesempatan untuk bisa kerja di industri pada training center maupun menjadi seorang teknopreneur. Ya, kita bekali juga keilmuan kewirausahaan, Mbak, di mata kuliah teknopreneur itu sendiri. Oke Pak Andri, ini ngomong-ngomong terkait lulusan yang bisa menjadi teknopreneur ya, ada kemungkinan nggak sih atau peluang untuk Sobat UNES semuanya? Mungkin kan Sobat UNES semuanya kemarin menyaksikan ya gimana kompetisi MotoGP itu. Mungkin lihat official timnya atau tim engineer-nya kok asik gitu ya. Ada kemungkinan nggak ini mereka berpeluang bisa jadi satu tim, misalnya ikut salah satu brand motor yang ikut kompetisi di MotoGP gitu? Sangat bisa, Mbak, karena melalui kurikulum yang sudah kami susun ya, dari mata kuliah teori motor bensin dan diesel ya, di situ kita ajarkan dari teknik dasar ya, keilmuan dasar otomotif sampai dengan teknologi yang advance yang dipakai oleh. Seperti apa itu? Seperti TCS ya, traction control system, kemudian ada swing arm, kemudian ada aerodinamik. Nah, itu masuk ke dalam kurikulum kami. Oke, ada diajarkan ya. Yeah. Oke. Tenang aja nih Sobat UNES. Kemudian Pak, ada lagi Pak mungkin yang lain. Kemudian melalui beberapa mata kuliah praktik ya Mbak ya, yang sudah kita atau kami desain, yang mana mahasiswa memiliki kompetensi yang cukup untuk memiliki pengetahuan di bidang otomotif. Oke. Dan tentunya mungkin didukung dengan link yang terjalin ya Pak ya? Ya. Sudah ada Pak beberapa mungkin yang bisa disampaikan? Nah, di PTO sendiri kita sudah bekerja sama dengan berbagai industri ya, dan mitra kita di nasional maupun internasional. Internasional sudah ada? Ya. Oke. Seperti program kami, Magang MBKM, kita telah bekerja sama dengan CV Laksana Karoseri. Yang bikin bodi mobil ya, gitu? Benar sekali. Perusahaan karoseri terkemuka ya di Indonesia. Ya. Nah, kita memagangkan mahasiswa selama 6 bulan Mbak di sana. Di sana? Ya. Oke. Selama 6 bulan mahasiswa tidak hanya magang, namun setelah selesai mereka sudah punya topik skripsi atau tugas akhir. Nah, itu memang sudah kita desain sedemikian rupa supaya mahasiswa itu memiliki kompetensi dan cepat lulus, Mbak. Oke, luar biasa. Pak, ini fokus dari pembelajaran teknik otomotif ini hanya di motor atau mobil juga, Pak? Tidak hanya motor dan mobil, kita juga fokus pada teknik alat berat. Oh gitu ya. Berarti tidak melulu hanya bongkar pasang motor ya Pak? Iya, benar sekali. Mobil juga akan diajarkan di sini. Kita telah bekerja sama dengan PT UT Tractors dalam training maupun kita sedang merencanakan untuk program magang juga Mbak di UT. Di sana ya Pak ya. Wah, udah cukup menggiurkan ya. Ada lagi mungkin Pak nih. Nah, kita juga memiliki mitra dosen Mbak, ya, dari praktisi industri dan juga dosen dari universitas luar negeri, ya, yaitu Universitas Malaysia Pahang, yang mengajar pada mata kuliah mesin hybrid. Mesin hybrid tadi sudah disinggung di awal tadi ya Pak ya. Menarik nih kalau kita bahas satu-satu nggak akan cukup waktunya. Kemudian nih Pak, dengan segala fasilitas pengajar yang luar biasa ini tentunya ada income prestasi juga ini yang pernah diraih oleh pendidikan teknik otomotif. Bisa disampaikan nih Pak, Sobat UNES semuanya. Untuk Sobat UNES ya, dari PTO sendiri kita memiliki mahasiswa yang memiliki kompetensi yang bagus dan berprestasi dalam ajang nasional maupun internasional ya. Dalam waktu dekat ini yang sudah diraih apa Pak? Ya, kemarin dari tim kami ya, dari Pandawa tim. Pandawa ada di konten kita juga. Telah menjuarai juara 2 ya dalam kompetisi nasional. Yang mobil ramah lingkungan itu kalau nggak salah. Iya. Keren banget tuh loh Sobat UNES. Kemudian ada lagi Pak Kemudian mahasiswa kita di PTO juga menjuarai beberapa PKM ya Mbak ya. Ya. Ada beberapa mahasiswa ya kita yang didanai oleh kementerian. Baik. Terus ada lagi Pak mungkin prestasi apa aja nih? Ya, mahasiswa kami juga memiliki prestasi skala internasional. Salah satunya adalah International Youth Scientist Association ya. Ini di mana ini Pak diselenggarakannya? 2021 memiliki atau meraih
silver medal. Oke. Nah, selain itu Vismart Academy Kazakhstan itu meraih gold medal. Lalu kontes mobil hemat energi tadi ya 2021 juara 2. Juara 2. Kemudian Indonesia Yacht Scientist Association 2020 itu meraih bronze medal. Luar biasa nih. Nggak main-main loh ini Sobat UNES semuanya prestasi dari senior-senior dari PTO ini ya. Kemudian ini Pak, yang terakhir nih sebelum kita tutup. Ada nggak nih cerita sukses dari para alumni? Ya, alumni dari kita memiliki prestasi yang luar biasa ya Mbak ya. Ada yang menjadi kepala dinas di kepala dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah banyak, kemudian guru profesional ya. Kemudian kami juga memiliki alumni yang memiliki sepak terjang di industri ya, yang sangat bagus, dan sekarang masih kita keep kontak ya Mbak ya, untuk saling kerjasama dan saling bertukar informasi. Dan kemudian ada juga sebagai wirausaha Mbak ya. Dan saya melihat beberapa mahasiswa di PTO ya sebelum lulus pun sudah memiliki bengkel Mbak. Ini luar biasa sangat ya luar Pak biasa ya. ya. Padahal belum lulus tapi sudah buka. Orderannya udah banyak sekali ya. Iya. Ada yang jadi pembalap nggak Pak? Jadi tim ada. Tim. Jadi, saya punya bimbingan skripsi itu dia itu tugasnya untuk menganalisa diagnosa kendaraan yang didesain untuk kendaraan balap. Ya, saat ini kita sedang progres untuk bimbingan. Itu belum lulus malahan ya? Ya, belum lulus. Luar biasa banget nih. Tapi sudah menjadi salah satu tim ya di diagnosa engine. Oke, luar biasa. Keren ya. Pak, ada tips trik lain nih Pak untuk Sobat UNES semuanya Sobat UNES, bisa join ke PTO? Baik, untuk Sobat UNES yang dimanapun berada ya, yang masih duduk di SMA atau SMK ya, kita sangat terbuka, silahkan dapat bergabung dengan pendidikan teknik otomotif ya. Kita saling belajar, saling bertukar informasi dan meraih sukses bersama di pendidikan teknik otomotif UNES ya. Luar biasa. Pak Andri, terima kasih banyak nih Pak atas waktunya. Ini kita sama Sobat UNES bisa diskusi nih tentang prodi pendidikan teknik otomotif. Dan untuk Sobat UNES semuanya, jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV. Kita juga ada di Instagram karena akan ada informasi menarik lainnya yang bisa Sobat UNES saksikan. Saya Fida Hadid dan Andri Setiawan. Kita mau undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.